Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa atubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atih. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam yang telah ada dalam diri kita masing-masing. Salawat seiring salam semoga tetap tercurah keharibaan beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh ahli baitnya, kepada seluruh sahabat-sahabat yang mulia, dan kepada orang yang ittiba' sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah kali ini, mari kita sama-sama meningkatkan iman kita kepada Allah. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa saja yang telah dilarang oleh Allah Qadhi Rabbul Jalil. Mudah-mudahan panjenengan di cuaca yang ekstrim, di cuaca yang hujan yang membawa berkah ini, panjenengan masih sudi, masih hadir untuk memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat jamak Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah, dalam ridho, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan menjadi orang-orang muttaqin. Amin amin Allahumma amin. Hadirin saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masih berada di bulan Dzulhijjah, yaitu salah satu syahrul hurum, yaitu salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal 10 Dzulhijjah kemarin, kita sama-sama melaksanakan sholat sunnah Idul Adha atau Idul Kurban secara berjamaah. Apa yang dimaksud dengan kurban? Kurban menurut bahasa berasal dari kata qarraba yuqarribu, qarib, yang bermakna dekat. Kurban menurut syariat adalah memotong atau mengalirkan darah hewan kurban
dalam rangka takarrub kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu penyembelihan hewan kurban tidak sembarang tempat, diawali dengan tanggal 10 dan Yaumun Nahr, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah salat disandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah wanhar, dengan perintah untuk berkurban. Ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ketika seseorang sudah berkurban tetapi masih belum bisa takarrub, masih belum bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berarti ada yang salah dengan kurbannya. Walaupun ia tiap tahun berkurban, tetapi ia tidak menjadikan takarrub, tidak menjadikan dekat kepada Allah, berarti ada yang salah dengan kurbannya. Iman itu niatnya yang salah, atau harta benda yang dibuat untuk berkurban bercampur dengan hal yang haram, yang tahu hanya kita sendiri, atau kita ada riya di sana, ada ketidakikhlasan di sana. Tetapi ketika orang wanhar, ketika orang berkurban lillahi ta'ala karena Allah, pasti ia akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perintah dan ayatnya sudah jelas, fasholli li rabbika wanhar. Li rabbika yaitu solatlah dan berkurbanlah li rabbika, semata-mata karena Tuhanmu, semata-mata karena Allah, semata-mata karena lillah dan billah, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan perintah sholat. Setiap ibadah mempunyai athar, setiap ibadah mempunyai akibat yang baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah sholat itu bisa mencegah dari al-fahsya dan kemungkaran. Kembali lagi seperti wanhar tadi, ketika seseorang sudah melaksanakan ibadah sholat, bahkan sholatnya sudah 5 waktu, tidak hanya itu, sudah disempurnakan dengan sholat berjamaah, tetapi ia tidak bisa menjauhi al-munkar, al-fahsya, kemaksiatan, berarti kembali lagi ada yang salah dengan ibadah sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya, siapa saja yang berhak makan hewan kurban? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Maka makanlah untukmu sebagian, dan sebagiannya berikan kepada al-qani', yaitu orang yang merasa cukup, orang yang kaya secara zahir, kaya secara batin, dan sebagian pula berikan kepada al-mu'tar, yaitu orang yang merasa tidak cukup, orang yang meminta-minta, orang yang miskin, yaitu orang yang serba kekurangan.
Jadi orang-orang yang berhak makan hewan daging kurban ada 3 golongan. Yang pertama sahibul kurban, yaitu orang yang berkurban. Yang kedua orang yang kaya sebagai bentuk hadiah, dan yang ketiga orang fakir miskin sebagai sedekah. Sehingga di kitab-kitab ulama, di kitab-kitab fikih bahkan dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk orang kaya, sepertiga untuk orang miskin. Tetapi untuk masalah keutamaan, lebih utama sahibul kurban diberikan semuanya, disedekahkan semua, itu jauh lebih baik. Pembagian daging kurban tidak sama dengan pembagian zakat mal. Pembagian hewan kurban tidak sama dengan pembagian zakat fitrah. Yang diutamakan terlebih dahulu adalah tetangga terdekat kita. Kalau tetangga terdekat kita sudah cukup, baik itu yang kaya, baik itu yang miskin, tidak ada pilihan, semuanya tetangga qarib kita, berikan semuanya. Kalau sudah cukup, berikan kepada saudara kita, berikan kepada sanak famili kita. Kalau sudah cukup, berikan kepada tetangga sebelah kita. Kalaupun masih cukup, masih ada hewan kurban, berikan tetangga desa kita, dan seterusnya. Sekali lagi, pembagian hewan daging kurban bukan pembagian, tidak sama dengan membagikan zakat mal ataupun zakat fitrah. Karena kurban merupakan min sa'airillah, merupakan syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita bersama. Sebagai bentuk khutbah, kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita yang tahun ini melaksanakan ibadah haji dijadikan hajinya mabrur, diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita yang tahun ini bisa berkurban, senantiasa kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita yang tahun ini belum mampu melaksanakan ibadah kurban, mudah-mudahan dibukakan rezeki kita, diberikan rezeki yang lancar, yang halal, yang thayyibah, yang banyak dan yang baik, sehingga tahun depan dan tahun-tahun berikutnya kita mampu dan mau berkurban lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbi ighfir li